Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi Bu Tri. Saya mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktu Ibu sebentar. Baik Bu. Di sini tujuan saya bertemu dengan Bu Riri. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi ini kan sebelum observasi di kelas ya Bu, ini ada observasi terlebih dahulu. Jadi Bu, tujuan saya melakukan pra-observasi ini supaya Bu Ririn siap dalam ketika nanti melakukan observasi di kelas. Baik Bu, siap Bu. Kira-kira itu kapan Bu Ririn ada waktu untuk kita melakukan observasi di kelas? Besok Bu di hari Selasa, jam pertama di kelas 8C. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tahu sebelum kita melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari Bu Ririn nanti apa Bu? Rencana saya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah mengidentifikasi ciri-ciri artikel ilmiah populer. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu? Area pengembangan yang hendak saya capai ada 3 Bu. Yang pertama mengenal artikel ilmiah populer. Yang kedua memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer. Dan yang ketiga membedakan artikel ilmiah populer dengan karya teks yang lain. Berarti mengenali terus mencari ciri-cirinya dari artikel populer tersebut. Ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan itu apa saja sih Bu? Strategi yang saya persiapkan yang pertama adalah saya menyiapkan LKPD untuk anak-anak nanti, dan untuk bekerja kelompok saya akan membagi kelompok Bu, sesuai dengan yang sudah saya lakukan, yaitu asesmen penilaian sebelumnya. Lalu untuk yang ketiga nanti anak-anak akan berpresentasi sesuai dengan hasil yang mereka diskusikan bersama kelompoknya. Ya, jadi ada LKPD, pembagian kelompok dan presentasi ya Bu. Benar Bu. Baik Bu, saya kira cukup. Semoga besok berjalan dengan lancar observasinya. Kita bertemu di kelas, di observasi kelas 8C Bu ya. Benar Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi. Ya, sama-sama Bu. Silakan kalian mengikuti pembelajaran Bu Ririn seperti biasa ya. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran kita bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Teman-teman sebelum kita belajar kita sudah menurutkan kapan dan mani dan mulai. Selesai. Kalian belum salam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yes. Sudah sarapan? Belum. Beli dong. Beliin dong. Sekarang pembelajaran kita bahasa Indonesia dan sebelumnya Ibu akan absen. Hari ini siapa yang tidak masuk? Samsul. Siapa Nova? Samsul. Izin Bu. Ya, Samsul. Izin ya. Ya. Bu. Sakit? Sakit? Dua-duanya sakit? Tiga. Oke, kita doakan semoga Samsul cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di kemudian hari. Oke anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang
waktunya kita mengetahui pengertian dari artikel. Kali ini kita akan mengetahui ciri-ciri artikel. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nanti anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri artikel dan juga bisa mencari informasi dari artikel yang akan Ibu sajikan. Nanti kalian akan berdiskusi kelompok dengan teman sebangku kalian mengidentifikasi dari ciri-ciri artikel yang ada di buku. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 84 sudah. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 84. Bukunya mana? Oke. Bisa dibawa ya bukunya. Ya Bu. Oke, hari ini kita memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer. Ada berapa di situ ciri-cirinya? Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan salah satunya? Angkat tangan. Angkat tangan yang mau membacakan. Salah satu dari ciri-ciri apa? Oke, silakan Mas Ajis. Ya, satu sebutkan ciri-cirinya. Satu, ada pendapat penulis. Iya, ada pendapat penulis. Jadi di dalam artikel itu harus ada pendapat penulis. Pendapat merupakan sudut pandang atau penilaian dari penulis. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Ini Bu. Oke, ini dulu. Nanti ya. Ayo, silakan. Ada bukti. Ada bukti. Jadi selain ada pendapat itu harus dibuktikan dengan data yang akurat atau yang terpercaya, ya, sebagai bukti dari suatu pendapat. Lalu yang ketiga, lupa dulu. Ada alasan. Selain ada bukti, pendapat juga disertai dengan alasan sebagai pendukung, ya, supaya pendapat yang kalian ungkapkan dalam artikel itu tidak dianggap sebagai salah satu berita yang apa ya, kalau bahasa trennya itu hoax ya. Nah, kalau bahasa kalian itu harus kita pakai bahasa terkini, hoax ya. Yang keempat, ada yang bisa menyebutkan? Oke, Leo. Bahasa mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami. Oke. Jika kita memberikan artikel dan artikel itu disebarluaskan melalui internet, ya, maka bahasanya harus mudah dipahami, yang bisa dimengerti oleh khalayak umum. Oke, ada yang pernah cari referensi tentang pembelajaran ataupun yang lainnya di Google? Pernah. Nah, ada berapa banyak pendapat yang disajikan dalam Google ya? Oke. Nah, dalam sajian itu dinamakan artikel. Terus berarti paham ya artikel itu apa ya? Sekarang di kegiatan selanjutnya kita akan menemukan informasi dari artikel yang berjudul Interaksi Peserta Didik Difabel di Sekolah Inklusi. Paham di halaman berapa?
ada di buku kalian. Oke, 1 sampai 4 dijawab, didiskusikan dengan teman sebangkunya tentang interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi. Dibaca, dipahami, lalu nanti didiskusikan dan dituliskan di buku tugas kalian. Paham? Nanti akan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, kita buat kelompok kecil saja. Tugasnya ya, silakan duduknya berkelompok. Duduknya sama gerakannya 4-4. Sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan di kalian, silakan dikerjakan dengan kelompoknya 4-4. Oh ya, kalau kalian butuh ini searching nanti boleh pinjam buku boleh pinjam sama ibu ya. Ini boleh pinjam ya. Ada kesulitan? Kena? Yo, selesai. Udah ya? Oke. Siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok
disabilitas, baik fisik maupun mental, dan juga kita juga harus memberikan semangat agar siswa tersebut tidak minder di sekolah dan tidak ada pembelajaran di sekolah kita ya. Setuju? Oke. Sekarang kita adakan ice breaking. Ya, silakan bukunya. Silakan bukunya. Kita akan ice breaking. Oke. Dalam satu kelompok, ini masih satu kelompok. Sebenarnya masih satu kelompok. Dalam satu kelompok, silakan pena kalian taruh di depan kalian di meja di depan kalian. Nah, dalam satu kelompok, silakan ada satu pena. Nah, satu pena. Bukunya diberikan satu dulu dikit. Ada satu pena di meja kalian, satu pena, satu kelompok satu pena ya. Nah, contohnya seperti ini. Seperti kelompok Aziz, ada satu pena yang ada di meja ya. Oke. Konsentrasinya siap-siap, nanti Ibu akan bilang ada 3 kata. Ya. Siku, sisa, sai. 1, 2, 3, konsentrasi dimulai. Siku, sakit, sakit, siku, sakit, sikat. Kamu ini Gina, kamu ini siapa? Ayo, Radit, aku, ya. Oke, sekarang refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah diterima atau sudah baik atau menyenangkan? Ada yang mau diberikan revisi? Gimana revisi? Oh, silakan berdiri, Pak. Silakan berdiri. Pembelajaran hari ini baik, sudah dimengerti dan seru. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dalam artikel ya. Oke. Sekarang siap-siap untuk kita pulang. Taruh di dalam tas dan silakan tunggu guru selanjutnya di mata pelajaran selanjutnya. Setelah ini siapa? PS ya. Oke, untuk pertemuan bahasa Indonesia Ibu cukupkan dari Polri. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi, Bu. Jadi kita ketemu lagi nih Bu ya di pasca observasi setelah kemarin itu kita melakukan observasi di kelas. Jadi untuk tujuan observasi kita ini itu setelah kita melakukan observasi kemarin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke Bu Riri ya. Jadi bagaimana nih Bu perasaannya setelah diobservasi? Sudah lega, sudah melaksanakan pembelajaran yang di kelas dengan Putri sebagai server waktu itu. Dari observasi yang saya amati di kelas itu secara umum sudah bagus Bu. Jadi kemarin itu sudah berjalan lancar ya dari awal sampai akhir. Nah kalau boleh saya tahu Bu, ini coba ceritakan kembali Bu bagaimana proses pembelajaran kemarin. Baik Bu Tri, kemarin saya sudah melakukan pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia ya Bu. Dari tujuan pembelajaran yang kemarin saya sampaikan yaitu mengidentifikasi ciri-ciri artikel ilmiah populer dan juga area yang
ingin saya kembangkan kemarin, yaitu keaktifan peserta didik dan juga kompetensi untuk sosial dan emosional peserta didik di dalam kelas dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan pembelajaran kemarin Ibu nih, kira-kira tingkat keberhasilannya dari 1 sampai 10 itu di rank berapa tuh Bu? Menurut saya 85% dari hasil yang saya capai dari pembelajaran kemarin. Berarti belum 100% ya Bu ya. Itu kira-kira apa sih yang membuat 85% itu? Mungkin saya lihat dari kefokusan anak ya Bu ya. Dari kefokusan anak itu belum 100% fokus dan anak belum 100% terlibat gitu Bu. Kenapa? Karena di sesi diskusi Bu, di kelompok itu masih beberapa anak yang saya lihat yang fokus, mungkin dengan banyaknya anak di kelas itu ya Bu ya, sehingga beberapa anak mengandalkan teman gitu Bu. Betul. Jadi anak-anak kurang fokus ya Bu ya. Nah, dari permasalahan tersebut nih, anak-anak kurang fokus itu kira-kira rencana tindak lanjut Bu Ririn itu apa sih Bu? Iya, rencana tindak lanjut saya untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional pertama ya Bu, kesadaran diri seperti itulah Bu ya, supaya anak juga bertanggung jawab akan tugas yang diberikan ke mereka, dan juga untuk pelaksanaan asesmen Bu, pelaksanaan asesmen informatif di awal itu juga nanti saya akan lakukan supaya di pembelajaran berikutnya mudah untuk saya mengelompokkan atau membuat media pembelajaran Bu. Jadi ada 2 ya Bu ya tadi, jadi dari PSE-nya ya Bu ya, sama asesmen di awal. Nah kalau dari PSE-nya nih Bu, kira-kira seperti apa sih Bu kegiatan yang kira-kira akan Bu Ririn laksanakan? Dari PSE-nya mungkin dari kegiatan di kelas itu kan ada kegiatan kelas ya, mungkin mengingatkan kembali seperti itu, dan untuk memberikan motivasi. Yang mengingatkan kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya Bu ya. Terus untuk asesmen awal itu Bu, kira-kira apa ya, bentuknya itu seperti apa? Mungkin dari yang saya biasa gunakan bisa dari pertanyaan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang singkat saja yang menurut anak itu tidak terlalu sulit tetapi dia memahami. Dari itu ya Bu. Terus kemudian kapan Ibu kira-kira akan dilaksanakan tindak lanjut tersebut? Secepatnya Bu, di pembelajaran berikutnya saya akan lakukan supaya ada perbaikan dalam pembelajaran saya. Jadi langsung ya Bu ya. Benar. Lah, itu tadi Bu, saya rasa cukup dari percakapan pasca observasi. Itu saya mendapatkan beberapa rencana tindak lanjut dari Bu Dewi ya, dari pengembangan PSE-nya, terus kemudian ada asesmen awalnya ya Bu ya, untuk pembelajaran di kemudian pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi baiklah Bu, saya rasa cukup. Bu Ririn bisa kembali ke aktivitas Bu Ririn. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu.